Adisti Putri. Di sini saya akan memaparkan sebuah rangkuman skripsi yang berjudul Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habibur Rahman El-Shirazi, tinjauan Sosiologi Sastra. Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habibur Rahman El-Shirazi. Pendahuluan. Latar belakang penelitian ini ialah karena adanya pandangan bahwa suatu karya sastra tertentu adalah bernilai rendah daripada karya sastra tertentu lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Hadi Susanto, seorang pemerhati sastra dan kandidat doktor Twente University Belanda, yang menyatakan adanya anggapan dari pecinta sastra sekuler bahwa novel Islami adalah buku agama yang hanya berisi norma agama sebagai dakwah tanpa mengindahkan segi keestetikaannya. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini ada 4, yaitu unsur-unsur intrinsik, kedua masalah sosial yang terkandung dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra, 3. Latar belakang penulisan novel tersebut, 4. Bagaimana tanggapan komunitas pembaca tentang novel tersebut. Tujuan penelitian juga ada 4. Yang pertama, mengetahui unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam novel. Kedua, masalah ekonomi yang terkandung dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habibur Rahman El-Shirazi. 3. Latar belakang penulis novel. 4. Bagaimana tanggapan komunitas pembaca tentang novel tersebut. Manfaat penelitian dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Landasan teori. Tinjauan pustaka. Hakikat novel. A. Pengertian novel. Secara etimologi, kata novel berasal dari novellus yang berarti baru. Jadi sebenarnya memang novel adalah bentuk karya sastra cerita fiksi yang paling baru. Menurut Robert Lindell dalam Herman J. Waluyo tahun 2006 halaman 6, karya sastra yang merupakan novel pertama kali lahir di Inggris dengan judul Pamela yang terbit pada tahun 1740. Menurut pendapat ahli, salah satunya Henry Guntur Taringan tahun 2003 halaman 164 dalam The American College Dictionary mengatakan bahwa novel merupakan prosa fiksi dengan panjang tertentu yang isinya antara lain melukiskan para tokoh, gerak serta adegan peristiwa kehidupan yang nyata representatif dengan suatu alur atau suatu keadaan yang kompleks. Menurut ahli lainnya yaitu Goldman dalam Karina Saraswati tahun 2003 halaman 87 mendefinisikan novel merupakan cerita mengenai pencarian yang terdegradasi akan nilai-nilai otentik di dalam dunia yang juga terdegradasi. Pencarian itu dilakukan oleh seorang hero yang problematik. Jadi kesimpulannya, novel merupakan jenis cerita fiksi yang muncul paling akhir jika dibandingkan dengan cerita fiksi yang lain. Novel mengungkapkan konflik kehidupan para tokohnya secara lebih mendalam dan halus. Selain tokoh-tokoh, serangkaian peristiwa dan latar ditampilkan secara tersusun hingga bentuknya lebih panjang dibandingkan dengan prosa rekaan yang lainnya. Nah, jenis daripada novel menurut Jacob Sumarjo dan Saini KM tahun 1986 halaman 29, pendapat bahwa novel dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, novel percintaan. Nah, novel percintaan ini novel yang di dalamnya terdapat tokoh wanita dan pria secara seimbang. Jadi jumlah antara laki-laki dan perempuannya itu seimbang. Kedua, novel petualangan yang melibatkan peran wanita lebih sedikit daripada pria. Jika wanita dilibatkan dalam novel jenis ini, maka penggambarannya hampir stereotip dan kurang berperan. Nah, jadi dalam novel petualangan ini yang berperan aktif yang menjadi tokoh dalam ceritanya adalah laki-laki karena berbau petualangan. Jikapun perempuan, maka penggambaran tokohnya hanya sebagai tokoh pembantu.
ketiga, novel fantasi. Nah, novel ini yang menceritakan peristiwa yang tidak realistis dan tidak mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Unsur karakter, setting, dan plot yang digunakan tidak realistis sehingga tidak dapat digunakan untuk penyampaian ide penulis. Nah, biasanya novel fantasi ini adalah novel-novel yang bercerita tentang kisah-kisah dongeng ataupun karakter-karakter hal yang tidak masuk akal. Nah, berdasarkan unsur fiksi, novel dapat dibagi menjadi 3, yaitu novel plot, novel watak, dan novel tematis. Novel ini biasanya banyak melukiskan ketegasan karena banyak mengisahkan kejadian. Kedua, novel watak. Nah, novel ini mementingkan pengisaan watak karakter para pelakunya, misalnya penakut, pemalas, humor, pemarah, mudah putus asa, mudah kecil hati, dan sebagainya. Jadi lebih menekankan kepada sifat dan sikap dari tokoh yang dibahas dalam suatu cerita ataupun di suatu novel ya. Novel yang ketiga, novel tematis. Nah, novel ini mementingkan tema atau pokok persoalan yang sangat banyak. Selanjutnya fungsi novel. Fungsi novel bisa dilihat di sini ada 4. Yang pertama, fungsinya sebagai alat penting bagi pemikir-pemikir untuk menggerakkan pembaca kepada kenyataan dan menolongnya mengambil suatu keputusan bila mengalami suatu masalah. 2. Novel sebagai pengimbang sains dan teknologi. 3. Sebagai alat untuk meneruskan tradisi suatu bangsa dalam arti yang positif bagi masyarakat sezamannya dan masyarakat yang akan datang, antara lain kepercayaan, cara berpikir, kebiasaan, pengalaman sejarahnya, rasa keindahan, bahasa, serta bentuk-bentuk kebudayaan. Nah, jadi bisa dibilang bahwa novel ini berfungsi sebagai penyambung sejarah atau penyambung budaya dalam pada masyarakat tertentu. Nah, ini fungsi keempat, novel sebagai suatu tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan mendapat tempat yang sewajarnya, dipertahankan dan disebarluaskan, terutama di tengah-tengah kehidupan modern yang ditandai dengan menggebu-gebunya kemajuan sains dan teknologi. Di pihak lain, Agustin dan Sri Mulyani menguraikan beberapa fungsi sastra. Ada 5. Yang pertama, fungsi rekreatif, 2 fungsi didaktif, 3 fungsi estetis, 4 fungsi moralitas, 5 fungsi religius. D. Unsur-unsur pembangun karya sastra. Unsur pembangun ini ada 2. Yang pertama, unsur-unsur intrinsik, dan kedua unsur-unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik diantaranya ada tema, alur cerita atau plot, penokohan dan perwatakan, sudut pandang, latar atau setting, bahasa, dan amanat. Sedangkan untuk unsur-unsur intrinsik sendiri itu ada 4. Yang pertama, biografi pengarang, 2 psikologi pengarang, 3 sosiologi pengarang, dan 4 filosofi atau filsafat aliran tertentu dalam karya sastra yang dipilih oleh pengarang. 2. Hakikat pendekatan sosiologi sastra. Hakikat sosiologi sastra. Peneliti sosiologi sastra hadir dari Glickman dalam Swardi Endra Swara tahun 2003 halaman 77 bahwa yang mempresentasikan seperti apa bentuk karya sastra, baik fantasi dan mistis, tak akan lepas perhatiannya terhadap fenomena sosial. Jadi, sastra itu, baik yang berbentuk fantasi ataupun yang berbentuk mistis, pasti tidak akan jauh dari fenomena sosial. B. Pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra merupakan perkembangan dari pendekatan mimetik yang memahami karya sastra dalam hubungannya dalam realitas dan aspek sosial kemasyarakatan. Pendekatan tersebut dilatar belakangi oleh fakta bahwa keberadaan karya sastra tidak dapat lepas dari realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Karena penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kesusastraan, maka tidak ada pembatas khusus terhadap tempat dan waktu. Pendekatan penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
peneliti dalam hal ini mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan kasual fenomena yang diteliti. Data yang didapat berupa catatan dokumen, hasil wawancara terhadap pengarang, serta hasil tanya jawab dengan pembaca, yaitu pembaca awam, pembaca praktisi, serta pembaca akademisi yang terurai dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, data objektif, 2. data genetik, 3. data efektif. Teknik pengumpulan data. Strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan wawancara, percakapan, analisis, dan pembahasan. Bahasan pertama, unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habibur Rahman El-Shirazi. 1. Tema. Tema ini bertemakan cinta karena membicarakan masalah cinta. Namun cinta yang digambarkan adalah cinta dalam cerita yang berbeda. Novel ini bercerita mengenai seorang lelaki yang hendak menumbuhkan cinta. Lanjut, plot. Novel ini berplot progresif atau beralur maju karena menceritakan secara runtut sebuah rangkaian ceritanya. 3. Penokohan. Dalam novel ini tokoh sentralnya adalah tokoh Aku dan Raihana. Tokoh-tokoh lainnya atau tokoh-tokoh figuran yaitu Ibu Aida, adik dari Aku, Tante Lia, mertua Pak Kolyubi, dan lain-lainnya. 4. Latar waktu pada novel ini terjadi siang, sore, malam, dan dini hari, saat hari hujan, dan lain sebagainya. Latar tempat pada novel ini tidak terdapat beberapa tempat, diantaranya tempat pernikahan atau perkawinan, rumah kontrakan, rumah mertua, kuburan, dan lain-lain. Latar suasana yang dibangun dalam novel ini yaitu suasana haru, jengkel, marah, dan lain-lain. Sudut pandang pengarang terhadap novel ini yaitu orang pertama tunggal, tokoh Aku yang menguasai jalan ceritanya. Masalah sosial yang terkandung dalam novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habibur Rahman El-Shirazi ini yang pertama adalah masalah kemiskinan. Dalam novel ini Pak Kolyubi mengalami kekurangan semua harta benda. Orang tuanya dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup Pak Kolyubi. Pernyataan ini didukung dengan dialog Pak Kolyubi. Mengetahui keadaan saya menjepit, ayah ibu mengalah. Mereka menjual rumah dan tanah tempat mereka tinggal, dan uang seluruhnya diberikan kepada saya untuk modal. Mereka berdua tinggal di rumah kecil dan sempit. Kedua, masalah kejahatan. Yasmin melakukan kejahatan kepada suaminya. Yasmin melakukan perselingkuhan dengan mantan kekasihnya yang menjadi staf KBRI di Kairo. Yang lebih kejam lagi, ia pun menceritakan bahwa ia telah berselingkuh di hotel milik selingkuhannya. 3. Disorganisasi keluarga. Dalam novel ini adalah adanya perceraian antara Pak Kolyubi dengan Yasmin, pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Yasmin yang melakukan perselingkuhan dengan mantan kekasihnya. Yasmin hanya mementingkan harta dunia hingga ia lebih memilih taman lamanya. Latar belakang terciptanya novel Pudarnya Pesona Cleopatra. Latar belakang novel ini adalah cara pandang anak remaja sekarang memiliki jodoh, yaitu dengan melihat fisik. Lain terhadap jasmani sangat diutamakan bagi remaja. Alasan mengambil judul Pudarnya Pesona Cleopatra karena pengarang berpendapat bahwa judul tersebut mampu berkaitan erat dengan isi novel tersebut. Sumber inspirasi dalam pembuatan novel Pudarnya Pesona Cleopatra adalah hadis. Karena hadis adalah pedoman hidup kita yang menjadikan dunia kita menjadi lebih tenang, sehingga kita dapat mengamalkan kepada orang-orang untuk menuju ke arah yang lebih baik. D. Tanggapan pembaca tentang novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habibur Rahman El-Shirazi.
Novel ini dapat membangun jiwa. Amanat yang dikandungnya mempunyai nilai didik yang bermanfaat bagi semua manusia. Di sisi lain, pengarang ingin menceritakan lebih jauh tentang wanita berparas cantik tidak selalu berhati baik. Wanita cantik tentu mampu mengendalikan hawa nafsu dan kehidupan rumah tangga. Novel ini kental dengan ajaran agama sehingga pengarang ingin menuntun pembaca ke arah yang lebih benar. Pengarang menciptakan model novel putarnya pesona Cleopatra diperuntukkan untuk kalangan anak muda karena ceritanya mudah untuk ditebak serta ceritanya ringan. Novel PPC termasuk novel populer karena pengeluarnya mudah dipahami. Latar belakang penulis novel ini menurut pembaca adalah cocok dibaca untuk semua umur karena penuh dengan pesan moral. Kesimpulannya, unsur-unsur yang terkandung dalam novel Pesona Cleopatra ini, yang pertama alur ini merupakan alur maju. Dua, penokohan tokoh aku di sini yang mendominasi cerita. Tiga, tema kepasrahan, cinta kasih. Ketulusan, egois, dan penyelesaian. Ada 3 latar dalam novel ini, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Tema latar waktu di sini masa kini dan budaya yang masih menyanjung tentang kesetiaan, kehormatan, dan tanggung jawab. Sudut pandang pengarang memposisikan tokoh utama sederhana, aku, dengan posisi sebagai sentral karena dari awal sampai akhir tokoh utama hanya disebut dengan aku. Bahasa dalam novel itu. 2. Masalah sosial yang terkandung dalam novel Pesona Cleopatra, yaitu kemiskinan yang melanda dan mengalami kejahatan yang terjadi mengakibatkan Pak Kolobi tinggal menikah oleh Yasmin dengan cara memfitnah disorganisasi keluarga dan perselingkuhan dengan mantan kekasihnya. Latar belakang penciptaan novel Pesona Cleopatra adalah cara pandang anak remaja. Bagi jodoh pasangan hanya melihat fisik saja tanpa mempedulikan apapun, karena secantik kaya dan jabatan belum tentu kita bahagia. Agama mengubah hati kita membaca penuh dengan pesan moral. Baiklah, sekian pemaparan rangkuman skripsi dari saya yang berjudul Novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habibur Rahman El-Zirazi. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.